Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun. Rampes. Barai kabar priangan semua, kembali Anda bersama saya Muhammad Ridwan dalam tayangan podcast kabar priangan untuk menyajikan berbagai macam informasi menarik di wilayah Priangan Timur terkait dengan hal-hal yang menjadi persoalan yang saat ini tengah menjadi sorotan di masyarakat. Dan kali ini saya menghadirkan narasumber Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkot Tasikmalaya, Bapak Dr. Nas Ade Hendar MM. Selamat pagi Pak Ade. Pagi. Apa kabar Pak Ade? Sehat ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini saya sengaja hadirkan Pak Ade ini kaitan dengan akan terselenggaranya perhelatan Pilkada tahun 2024 yang akan digelar pada tanggal 27 November di akhir tahun ini. Pak Ade, yang ingin saya ketahui peran Kesbangpol ini dalam ikut mengawal suksesnya pelaksanaan Pilkada di akhir tahun ini. Seperti apa kira-kira Pak Ade? Nah, ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya semuanya, khususnya di kota Tasikmalaya. Jadi nomenklatur kita Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Nah, ini mungkin dikasih tanda petik ini oleh saudara-saudara saya nih. Nah, politiknya yang mana ini? Nah, ini harus saya sampaikan bahwasannya politik di sana adalah bukan politik luar negeri, tetapi politik dalam negeri. Itu satu. Politik dalam negeri ya, digaris bawahi dulu itu. Ya, sebab kalau politik luar negeri sudah ada kementeriannya. Nah, kita di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita paham semuanya. Kemudian dalam negeri yang mana? Kira-kira politiknya gitu. Nah, jadi politiknya adalah kalau Kesbang itu karena merupakan salah satu OPD yang berada dalam pemerintah daerah, artinya di kota Tasikmalaya, itu adalah politik to government dan bukan politik to politik. Kira-kira begitu. Maksudnya seperti apa? Politik to government. Maksudnya yang berada di tupoksi kami adalah bagaimana caranya yang politik to government itu, bagaimana caranya seluruh OPD yang ada di kota Tasikmalaya bisa melaksanakan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Kira-kira begitu. Nah, itu jelas. Pak Ade ini bisa aja nih. Pakai strategi kan. Nih Pak Ade, ini tadi dikaitkan dengan Pilkada ya. Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2024. Artinya di situ politik yang melibatkan para peserta pemilu, partai-partai calon. Termasuk juga mungkin nanti hak pilihnya. Termasuk juga nanti ada peran Kesbangpol di situ. Nah, peran jadi begini, kita paham bahwasannya penyelenggara penyelenggara pemilu itu yang kemarin ya. Februari ya kemarin ya. Yang Februari itu presiden dan wakilnya, legislatif sampai dengan kota kabupaten dan DPD. Nah, itu istilahnya pemilu. Gitu. Yang akan kita hadapi 27 November nanti itu istilahnya pemilihan atau pilkada yang kita sebut pilkada. Nah, kaitan dengan itu penyelenggaranya sama, yaitu KPU dan Bawaslu. Kira-kira begitu. Ditambah unsur pengamanan. Itu pengamanan ada di Polresnya masing-masing dan unsur bantuannya dari TNI. Ya, gitu. Pemerintah di mana? Gitu. Sesuai amanat undang-undang pemerintahan di daerah. Jadi pemerintah daerah itu lebih ke ruangan fasilitasi dan bukan penyelenggara. Tetapi manakala ada kekurangan dalam penyelenggaraannya, dengan undang-undang ini pemerintah daerah itu memfasilitasi untuk membantu sehingga setiap
tahapan itu bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira begitu. Fasilitasi itu lebih realnya dalam bentuk apa, Pak? Anggaran kah, tempat kah, atau apa? Nah, betul. Nah, jadi fasilitasi di sana itu ada dalam bentuk anggaran hibah, yaitu sebagai sudah tersampaikan ya? Sudah, sebagaimana yang sudah dilakukan ke KPU, Bawaslu, dan unsur pengamanan. Itu pertama. Termasuk ke Bawaslu ya? Termasuk ke Bawaslu, sama begitu. Kemudian hal yang lain, misalnya gudang, kan pemerintah daerah ada kecamatan, level kecamatan. Gudang logistik yang dimaksud gudang logistik ya, logistik pemilu. Kemudian untuk tempat sekretariatnya, gitu, itu bekerja sama dan berkoordinasi dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, termasuk sekretariatnya. Nanti Pak Camat menugaskan unsur sekretariat PPK-nya. So PPK penyelenggara di level kecamatan dan PPS di level kelurahan. Jadi di situ kalau misalnya bocor begitu, nah itu segera dilaporkan, dibantu, ada OPD yang bertugas di ruangan itu, dibereskan misalnya dari PU dan seterusnya. Nah kira-kira begitu. Baik, jadi fasilitasi di sini tidak hanya sebatas anggaran ya, tapi banyak hal yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol atau pemerintah Kota Tasikmalaya. Kemudian yang saya ingin tahu juga, ini dalam perhelatan pilkada, menjelang pilkada Kota Tasikmalaya itu ada langkah-langkah sosialisasi kepada masyarakat, itu ikut terlibatkah di situ? Dalam arti luas, pendidikan politik ya? Ya, setiap tahun kita lakukan, dan sebetulnya juga menjadi kewajiban penyelenggara partai politik untuk melakukan pendidikan politik. Tapi pada saat pilkada, kemudian pemilu kemarin, ini penyelenggara khususnya dengan program yang ada di semua level sudah menyiapkan begitu. Dari sisi yang lain, Pemda melalui Kesbangpol juga itu meskipun dalam keterbatasan kita tetap membantu unsur penyelenggara untuk membantu sosialisasi, yaitu sosialisasi khususnya di ruang pendidikan politik begitu. Jadi, sasarannya siapa, Pak Ade? Nah, yang sudah kita lakukan pertama di ruang-ruang pemilih pemula ini ke adik-adik kita SMA, SMK. Di lingkungan sekolah berarti ya? Iya, bekerja sama dengan KCD 12 pendidikan. Sebab kalau SMA, SMK wilayah kewenangan KCD ya? KCD bukan dinas pendidikan ya? Bukan. Nah, model-model kayak gitu. Kemudian kita bekerja sama dengan elemen mahasiswa, dengan Korpus ABT Aliansi BEM Tasik, so memang semuanya Presma ada di situ, kemudian kawan dari PMII, HMI, dan seterusnya gitu. Kita bantu. Kenapa kita bantu dalam fasilitasi pendidikan politik? Kenapa? DPT terakhir gitu. Maksudnya daftar pemilih tetap ya? Ya. Yang tetap akan dinamis ya. So, nanti bakal ada umur bertambah, ada yang meninggal mati ya. Kemarin yang sudah ditentukan oleh KPU dalam rapatnya itu pasti ada perubahan gitu, perubahan lahir mati pindah datang. Nah di situ sesuai struktur untuk Gen Z dan milenial dibanding dengan generasi X seperti saya lah, 50 tahun ke atas itu maksudnya generasi X, maksudnya expire nanti sebentar lagi itu di atas 50%. Jumlah pemilih muda ya, bukan pemilih muda ya, pemilih muda. Gen X sama milenial itu betul. Ya makanya karena melihat struktur penduduk
yang sekarang diinikan lewat daftar pemilih yang akan memilih nanti, itu kemarin sudah dilakukan oleh KPU, ternyata 50% lebih itu di ruang milenial dan Gen Z. Nah, sehingga menjadi perhatian ini untuk kami bagaimana melakukan pendidikan politik supaya kesadaran untuk ikut serta datang ke TPS menentukan pilihannya bisa cerdas, kira-kira begitu. Baik Pak Ade, ini situasi politik menjelang pilkada saat ini nampaknya akan terus menghangat ya. Ya. Sudah terjadi tarik-menarik kepentingan antara para peserta pemilu, partai ataupun calon yang diusung. Ini pasti terjadi aksi dukung-mendukung nih di masyarakat. Pasti itu. Pasti terjadi ya. Ya, namanya juga hajat. Nah, ini bagaimana Pak Ade ini memandang, apakah sejauh ini ada potensi kerawanankah di situ? Terus upaya yang dilakukan seperti apa oleh pemerintah? Perlu kami sampaikan, memang suasana sudah mulai hangat, gitu. Hari ini bahkan sampai pendaftaran nanti 26-27 September pendaftaran ke KPU nanti, KPUD, gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan sebetulnya, saya ingin menyampaikan situasi hari ini. Situasi hari ini terjadi polarisasi. Ada ya, polarisasi itu ada. Polarisasi terjadi nih. Pasti terjadi. Nah, sebab dia adalah dinamisasi gerakan sosial yang terjadi di masyarakat. Upaya menggalang dukungan ya. Ya jelas. Polarisasi ini di dalamnya terjadi dinamisasi, dinamika bergeser kelompok stakeholder menuju sentrumnya masing-masing. Pada saat menuju atau mengarah ke sentrumnya masing-masing, ini hampir dapat dipastikan nanti bakal ada gesekan, bakal ada konflik dan seterusnya. Mudah-mudahan ini setiap elemen begitu yang berada di dalamnya, begitu saya himbau supaya bisa tetap menjaga ketertiban umum dan menjaga kondusivitas Kota Tasikmalaya, karena memang sudah waktunya, gitu. Yang ini menyampaikan kelebihannya, semuanya yang disampaikan pasti kelebihannya di tiap ini, kira-kira begitu. Jadi dari perbedaan pilihan itu saja saya sampaikan. Sebab kalau politik itu bagian di partai politik, gitu, kira-kira begitu. Jadi ruangan saya dibatasi itu karena saya punya NIP, kira-kira. Tetapi saya harus sampaikan kepada halayak sebagai bentuk pelayanan kita, bagaimana situasi secara umum, kira-kira begitu. Barusan ada sedikit menarik terkait dengan peran Pak Ade sebagai PNS, mungkin ya dibatasi ya. Untuk berbicara tentang politik, karena yang menjadi ranahnya itu adalah partai. Nah, tapi persoalan netralitas PNS nih Pak Ade sejauh ini kan menjadi perhatian serius dari pihak Bawaslu, karena ada kekhawatiran justru ada upaya penggiringan ya ke kalangan PNS, karena bagaimanapun PNS ini potensi suaranya sangat besar dan pengaruhnya sangat luas di masyarakat. Nah, menyiasati adanya PNS yang terlibat pada politik praktis seperti apa Pak Ade? Sudah, kalau pemerintah Kota Tasikmalaya sudah melakukan dengan cara, jadi netralitas ini diwujudkan dalam bentuk pernyataan. Pernyataan ini dituangkan dalam bentuk fakta integritas. Jadi semua PNS menyatakan sikapnya dalam bentuk integritas dan ditandatangani. Dan nanti apabila, apabila melakukan pelanggaran mengenai netralitas, itu sudah ke ruang pribadinya masing-masing. Misalnya saya nih melanggar aturan itu karena apa gitulah misalnya, gitu ya. Jadi yang kenanya saya, bukan lembaga. Bukan lembaga. So
lembaga Pemkot itu setiap OPD sudah menyampaikan, sehingga setiap PNS pun ada tanda tangannya. Maka silakan dicek ke bagian kepegawaian atau ke set. Fakta integritas itu dibuat menjelang pilkada atau memang sejak awal? Karena memang pemilu dan pemilihan ini kan berangkai, berdekatan waktunya. Berdekatan waktunya, bahkan beririsan. Beririsan ya. Ya, pemilu saja kan pelantikan legislatifnya belum dilakukan. Masih tahapan pemilu. Ya, pada saat pilkada. Ya. Jadi bareng nih. Ya, ada irisan di situ ya. Ya, ada iritasi. Nah, makanya dilakukan di awal di tahun 2023 sudah kita lakukan. Di sebelum pemilu, Semua fakta integritas itu sudah dibuatkan. Sudah, yang di Pemkot sudah beres. Kita, alhamdulillah, Pemkot sudah beres tuh urusan netralitas. Sejauh ini ada laporan kah terkait dengan PNS yang terlibat pada politik praktis? Sampai dengan saat ini belum, alhamdulillah belum ada. Dan mudah-mudahan tidak usah ada lah. Begitu, tidak usah ada. Meskipun begini sebetulnya, ini di ruang yang tipis sebetulnya ya, khusus ASN yang punya NIP lah, khususnya saya gitu. Saya harus bersikap netral, tetapi saya punya hak pilih. Jadi kira-kira begitu. ada apa ambigu di situ ya? Ya, kira-kira. Nah, tapi saya ingin tahu nih Pak Ade, tadi katanya tidak ada ya PNS yang terlibat. Bagaimana dengan kasus yang guru di Taman Sari itu? Sudah beres. Sudah selesai? Sudah selesai. Tapi ada laporan ke Kesbangpol? Ada tembusan, sebab itu tugasnya Bawaslu. Informasi yang kita terima itu urusan netralitas yang guru di Kecamatan Ciberem Taman Sari gitulah ya, itu sudah beres. Jadi Kesbangpol sudah menghimbau, menyerukan rambu-rambu gitu ya terkait larangan politik praktis. Ketika terjadi pelanggaran, ranahnya udah bukan ya sudah pribadi kan seperti kemarin gitu ya. Itu salah satunya gitu. Memang di tahun kemarin, kalau untuk tahun ini alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada lah, belum ada. Mudah-mudahan tidak terjadi lah. Saya cukup merepotkan itu sebetulnya semua pihak. Baik Pak Ade, ini banyak barusan informasi terkait dengan persiapan menjelang pilkada. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, harapan kami khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan termasuk di dalamnya pendidikan politik. Sebetulnya upaya pendidikan politik ini yang dilakukan oleh penyelenggara, oleh pemerintah, bahkan oleh lembaga-lembaga tertentu begitu. Ini adalah upaya mencerdaskan bagaimana kita bisa melihat program, bagaimana kita bisa menentukan pilihan kepada kita, sehingga yang dipilih mempunyai program yang tepat yang dibutuhkan oleh masyarakat, kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan upaya pendidikan politik yang kita lakukan bersama-sama ini membuahkan hasil pemimpin yang terbaik, begitu baik di legislatif maupun di eksekutif nanti siapapun. Nah, kira-kira begitu. Amin. Terima kasih Pak Ade. Ngomongnya harus begitu. Kalau tidak begitu salah ya. Ini pembicaraan yang ideal. Nanti yang terjadi di lapangan seperti apa kita lihat saja. Kita lihat nanti. Baik, pada kabar pendengar semua, terima kasih atas perhatian dan terima kasih pada Pak Ade atas bincang-bincangnya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.